Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Tapi yang jelas kita udah eksersis sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kalau harga minyak $92 per barrel, apakah itu kiamat buat kita? Enggak kan. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai $150 per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Bagi saya tinggi 185 lah tinggi kayak saya. Lo tinggi lo berapa? 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Suplai lancar. Kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dari Aceh sampai Papua, saya ingin, ini sudah berkali-kali saya menjelaskan bahwa kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Suplai lancar. Kita itu ambil dari Middle East itu minyak mentahnya, bukan minyak jadi, crude-nya, bahan bakunya itu 20-25%. Tapi saya sudah dapat penggantinya. Kami dengan Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria dan dari Brazil. Jadi tidak perlu ada pemain. Nah, untuk solar itu kita sudah produksi full dalam negeri. Jadi nggak perlu juga. Jadi bukan berarti 20 hari itu baru diambil, nggak, produksi terus itu. Dia produksi terus. Dia supply terus. Yang kedua, yang ketiga menyangkut bensin. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Jadi nggak perlu, jangan dengar ada provokasi-provokasi atau misinformasi yang keliru. Insya Allah aman. Pemerintah akan hadir bersama dengan rakyat. Jadi nggak perlu ada rasa suasana kebatinan yang tidak pas ya. Izin Pak Gautam satu. Saya tidak menanggapi pihak-pihak di luar ya. Negara kita ini negara demokrasi. Semua orang boleh berpendapat. Semua orang boleh berpikir. Itu adalah salah satu konsekuensi daripada negara demokrasi. Tapi bagi Partai Golkar adalah sangat memahami, mengerti dan percaya kepada kemampuan Pak Presiden Prabowo. Saya kan baru pulang kemarin kunjungan dengan Bapak Presiden Prabowo melewati Jepang,
Amerika, London, Jordan dan Abu Dhabi. Saya kenal dari dekat hubungan-hubungan emosional dari pemimpin-pemimpin negara ini dengan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kalau yang tidak tahu Pak Presiden Prabowo itu wajar, tapi bagi kami Partai Golkar yang tahu Bapak Presiden Prabowo, insya Allah kami sangat yakin terhadap kemampuan beliau dalam melakukan komunikasi politik antar kepala-kepala negara di dunia. Oke, makasih ya. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Maşallah! Allahu Ekber! Ya Zahra! Allahu Ekber! Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.